wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenisa Latifah Gania dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimonitori oleh Ibu Dian Handayani, SPD NPD. Sebelum memulai pembahasan pada sore ini, aku pengen nanya nih sama kalian. Kalian kepo nggak sih kenapa artis atau juga penyanyi diwajibkan militer atau wamil di Korea Selatan sana? Ternyata usut punya usut, wamil tersebut ada hubungannya dengan sejarah terpisahnya Korea Selatan dengan Korea Utara. Dua negara tersebut sudah berkonflik sejak lama dan masih terus-menerus terjadi hingga saat ini. Konflik itu muncul akibat dua tangan negara adidaya. Tebak siapa? Yaitu Amerika dan Rusia, atau biasa disebut atau dikenal dengan Uni Soviet. Untuk kisah selengkapnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Check it out! Nah, teman-teman, sebelum ada Korea Selatan dan Korea Utara, semenanjung Korea pernah berdiri sebagai satu kesatuan selama berabad-abad. Wilayah ini berada di bawah dinasti Goryeo, tapi seorang jenderal dari dinasti tersebut berhasil mengkudeta dan menghasilkan dinasti sendiri yang bernama Joseon, yang bertahan hampir 500 tahun. Pada masa itu, Korea berkembang sangat pesat dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Mereka memiliki identitas yang sangat kuat sebagaimananya bangsa. Namun, semua berubah pada tahun 1910. Seperti yang kalian tahu, bahwa hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Ketika Jepang datang menjajah Korea, penjajahan ini tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang penghapusan identitas. Rakyat Korea dipaksa bekerja keras dan sumber daya alam mereka dieksploitasi. Bahasa Korea dilarang, sejarah mereka dibakar, hampir 200.000 sejarah mereka dibakar oleh Jepang. Dan bahkan nama orang Korea diganti dengan nama Jepang. Seperti contohnya, Kim Tae-hyung diganti jadi dengan Okuhara. Hal tersebut terjadi kurang lebih selama 35 tahun. Sebuah bangsa dipaksa melupakan dirinya sendiri. Tapi pada Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki. Korea pun bebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan itu datang dengan bersamanya kekosongan kekuasaan. Tidak ada pemerintahan yang benar-benar siap mengambil alih. Saat itulah kesempatan datang bagi Uni Soviet dan juga Amerika. Nah, di saat itulah dua negara adidaya masuk. Uni Soviet berada dari daerah utara dan Amerika Serikat datang dari area selatan. Masing-masing membawa ideologi yang berbeda-beda. Uni Soviet membawa ideologi komunisme, sedangkan Amerika Serikat membawa ideologi kapitalisme. Dan mereka masing-masing ingin memperluas pengaruhnya. Untuk mencegah konflik langsung, Korea dibagi sementara di garis paralel ke-38. Setidaknya itu yang dikatakan saat itu. Namun waktu berjalan dan pembagian sementara tersebut berubah menjadi kenyataan yang permanen. Pada tahun 1945, lahirlah dua negara dengan sistem dan pemimpin yang berbeda. Korea Utara dibawa dengan Kim Il-sung dan Korea Selatan dibawa oleh Syng Man-rhee. Keduanya sama-sama mengeklaim sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh semenanjung Korea. Nah, teman-teman, ketegangan itu akhirnya pecah pada 25 Juni 1950. Korea Utara menyerang Korea Selatan terlebih dahulu, yang dimana memulai perangnya Korea. Perang ini melibatkan banyak negara, menelan jutaan korban jiwa dan banyak warga sipil yang sengsara, serta menghancurkannya banyak kehidupan. Namun, yang paling ironisnya, perang tersebut tidak benar-benar berakhir. Tahun 1950 sampai dengan 1953 perang itu terjadi. Tapi, perang dihentikan melalui gencatan senjata. Bukan berarti perjanjian damai. Artinya, secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam kondisi perang hingga hari ini. Di
Di antara keduanya terbentang DMZ atau bisa disebut dengan zona demilitarisasi, sebuah perbatasan yang justru menjadi salah satu wilayah paling dijaga ketat di dunia. Sebuah garis sunyi yang menyimpan ketegangan, kenangan, dan kemungkinan konflik kapan saja. Sejak saat itu, kedua Korea berjalan di arah yang sangat berbeda, yang dimana Korea Selatan membuka diri, membangun ekonomi, teknologi, dan juga budaya yang kini dikenal dunia, sementara Korea Utara memilih menutup diri dan memperkuat militernya. Dan disinilah wajib militer tersebut mengambil peran penting bagi Korea Selatan, karena ancaman itu bukan cerita masa lalu, ia masih nyata sampai sekarang. Jadi, karena ancaman konflik yang masih terus berlangsung hingga sekarang, Korea Selatan menerapkan wajib militer atau yang biasanya disebut dengan wamil bagi seluruh warga negara, laki-laki, termasuk artis maupun juga penyanyi. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan negara jika sewaktu-waktu konflik dengan Korea Utara kembali memanas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib militer di Korea Selatan tidak lepas dari sejarah panjangnya konflik dan perpecahan Korea, yaitu antara Korea Selatan dan juga Korea Utara, yang berawal dari penjajahan negara Jepang dan campur tangan negara adidaya hingga Perang Korea yang belum benar-benar berakhir sampai hari ini. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan tentang konflik antara Korea Selatan maupun juga dengan Korea Utara, yang dimana udah aku jelasin mengenai gimana sih terjadinya perpisahan antara kedua negara, yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara, tentang latar belakangnya maupun tentang semenanjung Korea. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya mengerti dengan jelas, serta saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.